good morning. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Nikada Istiawati, salah satu mahasiswa yang melaksanakan PPR Real di SMK Negeri 1 Sukesade. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi terkait dengan kue Indonesia dari beras dan tepung beras. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini, yang pertama, menjelaskan pengertian kue Indonesia dari beras dan tepung beras. Yang kedua, menjelaskan teknik pengolahan kue Indonesia dari beras dan tepung beras. Yang ketiga, menjelaskan bahan-bahan kue Indonesia dari beras dan tepung beras. Yang keempat, menjelaskan jenis-jenis kue Indonesia dari beras dan tepung beras. Yang kelima, memberikan contoh dan klarifikasi kue Indonesia dari beras dan tepung beras. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Nah, dari kalian tentunya pasti ada yang sudah mengkonsumsi ataupun membuat jajanan tersebut baik dari beras ataupun tepung beras. Nah, kali ini kita akan membahas secara lebih mendalam kue-kue Indonesia baik dari sejarahnya, teknik pengolahannya, ataupun bahan-bahan dasar ataupun bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan kue tersebut. Mengenai sejarah kue di Indonesia. Sejarah kue di Indonesia dimulai sejak negeri ini menjadi jalur lalu lintas utama perdagangan dunia berabad silam. Datangnya para kaum pendatang di Indonesia sejak dahulu tidak hanya menghadirkan ragam keelokan pada tradisi dan budaya bangsa ini, namun juga dalam hal kulinernya. Kue-kue yang kini hadir di Indonesia sejatinya banyak mendapat pengaruh dari budaya luar. Contohnya kue tradisional, konon banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan Tionghoa. Ini bisa dilihat dari bahan pembuatannya yang rata-rata menggunakan tepung beras. Bahkan kata kue sendiri berasal dari kata serapan bahasa Hokkien yang dibaca kue. Kue adalah penganan atau makanan ringan yang dibuat dari campuran berbagai bahan pangan dan memiliki bentuk dan jenis yang beraneka ragam. Kue tradisional Indonesia sangat banyak jenisnya, yang masing-masing berbeda sesuai dengan daerah asalnya, dan mempunyai ciri khas masing-masing daerah. Adapun fungsi kue Indonesia, yaitu sebagai makanan selingan pada suatu hidangan pesta, dan sebagai pengiring minuman teh ataupun sebagai pelengkap dari suatu minuman. Materi selanjutnya yaitu kue Indonesia dari beras. Berdasarkan jenis beras, dibedakan menjadi beras biasa dan beras ketan. Menurut warnanya dapat dibedakan menjadi beras putih, beras merah, dan beras hitam, bisa dilihat pada gambar. Nah, berdasarkan teksturnya, beras dibedakan menjadi beras keras dan beras lunak ataupun pulen. Beras putih merupakan beras yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Beras putih digunakan untuk makanan sehari-hari seperti nasi, ketupat, buras, ataupun lontong. Sebagai bahan dasar dalam membuat kue, pastinya kita akan memilih beras yang berkualitas baik. Beras yang berkualitas baik seperti butiran-butiran beras keras dan utuh, berwarna cemerlang dan beraroma segar, tidak berjamur atau berulat, tidak ada kotoran seperti kerikil, pasir, gabah, serta tidak tercampur antara jenis satu dengan beras jenis lainnya. Adapun cara menyimpan beras yang baik yaitu disimpan dalam karung ataupun peti dan diletakkan di tempat yang tidak lembab. Next, kue Indonesia dari tepung beras. Tepung beras merupakan bahan pokok yang sangat penting dalam pembuatan kue-kue Indonesia. Kualitas kue Indonesia yang dibuat dari tepung beras yang baru saja ditumbuk atau dihaluskan lebih baik dibandingkan dengan kue dari tepung beras yang dijual di pasaran. Jadi, kita harus pintar memilih kualitas tepung beras yang baik. Seperti tepung beras yang baik itu umumnya berwarna putih kekuningan atau putih. Tepung tidak menggumpal, tidak berkutu, dan tidak berbau apel. Tekstur tepung sangat halus dan tidak menempel di tangan. Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam penyimpanan tepung yaitu simpan dalam wadah atau plastik atau wadah yang tertutup dan simpan di tempat yang sejuk.
Lanjut ke materi selanjutnya, teknik pengolahan kue Indonesia baik dari beras maupun tepung beras. Pertama, teknik mengukus. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas yang berasal dari uap air yang mendidih. Dengan metode ini, bahan makanan tidak berhubungan langsung dengan air. Yang kedua, teknik direbus atau merebus. Merebus adalah memasak bahan makanan dengan cairan sampai titik didih 100 derajat Celcius. Cairan yang dapat digunakan baik berupa air atau santan. Caranya, bahan makanan dimasukkan dalam cairan dalam keadaan panas atau dingin. Yang ketiga, teknik digoreng. Menggoreng merupakan salah satu metode panas kering yang menggunakan minyak. Menggoreng adalah cara masak bahan makanan dengan menggunakan minyak banyak sampai bahan makanan yang akan dimasak benar-benar terendam oleh minyak. Yang keempat, teknik dipanggang. Memanggang adalah memasak makanan dengan menggunakan panas udara yang mengintarinya. Teknik ini biasanya menggunakan oven. Ataupun teknik ini bisa menggunakan cetakan yang langsung diletakkan di atas bara api. Lanjut ke bahan-bahan kue Indonesia dari beras dan tepung beras. Yang pertama, ada bahan dasar. Bahan dasar dalam pembuatan kue Indonesia adalah beras dan tepung beras sesuai dengan materi kita hari ini. Yang kedua, ada bahan tambahan. Bahan tambahan dalam pembuatan kue Indonesia seperti tepung terigu, tepung kanji atau tepung tapioka, telur, dan bahan-bahan lainnya. Yang ketiga, ada bahan isi ataupun topping. Bahan isi yang biasanya digunakan dalam pembuatan kue Indonesia seperti contohnya dalam pembuatan nagasari, isiannya dapat berupa pisang ataupun unti. Nah, dalam pembuatan kue Indonesia seperti aram-aram bisa berupa ayam suwir. Nah, selanjutnya ada toppingnya seperti parutan kelapa ataupun gula merah yang sudah dicairkan. Itu biasanya digunakan dalam kue Indonesia seperti kue putu. Yang keempat, ada bahan pemberi rasa. Bahan pemberi rasa ini biasanya seperti gula pasir, gula merah, garam, dan bahan pemanis lainnya. Yang kelima, ada bahan cair. Bahan cair yang biasanya digunakan dalam kue Indonesia yaitu seperti air, santan baik berupa santan kental ataupun santan cair. Yang keenam, ada bahan pemberi warna dan aroma. Bahan pemberi warna sekaligus pemberi aroma biasanya terbuat dari bahan buatan ataupun alami. Contohnya dari bahan buatan seperti pasta pandan ataupun vanili. Dari bahan alami biasanya dari daun suji, daun pandan dan bunga telang atau adapun contoh lainnya. Yang ketujuh, bahan pembungkus. Bahan pembungkus yang sering digunakan yaitu daun pisang dan daun pandan. Biasanya daun pisang ini digunakan dalam contoh kue Indonesia seperti nagasari, aram-aram, meniran, dan contoh jajanan lainnya. Lanjut ke materi yang terakhir yaitu contoh dan klasifikasi kue Indonesia dari beras dan tepung beras. Yang pertama, ada kue Indonesia dari beras. Contoh yang pertama yaitu ada aram-aram. Bisa dilihat gambarnya. Teknik pengolahannya yaitu dikukus. Sama seperti contoh yang kedua yaitu meniran. Juga dibungkus dengan daun pisang. Dengan teknik pengolahan juga dikukus. Yang ketiga ada genar. Dengan teknik pengolahan juga dikukus. Dan selanjutnya ada kerak nasi atau intip. Dengan teknik pengolahan yaitu digoreng. Yang kelima ada kerupuk puli. Dengan teknik pengolahan digoreng. Dan yang keenam ada tape nasi kuah santan atau nasi liwet yang didinginkan lalu diberi ragi. Dengan teknik pengolahan yaitu direbus. Yang ketujuh ada bubur merah putih dengan teknik pengolahan direbus. Nah, kalian bisa perhatikan contoh-contoh pada video ini. Nah, contoh yang kedua di sini ada kue Indonesia dari tepung beras. Yang pertama ada talam manis, yang kedua ada talam gurih.
Jadi di sini ada talam manis dan talam gurih dengan teknik pengolahan sama-sama dikukus. Bisa dibandingkan perbedaannya dari gambarnya. Dari isiannya ada yang isian manis dan isiannya gurih. Selanjutnya ada kue putu, nagasari, kue mangkok, kue lapis dengan teknik pengolahan dikukus. Selanjutnya ada kembang goyang, kue cucur dengan teknik pengolahan yaitu digoreng. Dan selanjutnya ada jenang sumsum, putu mayang dengan teknik pengolahan yaitu direbus. Yang selanjutnya ada semprong dan cara bikang, atau terus yang terakhir ada serabi dengan teknik pengolahan yaitu dipanggang. Nah, adik-adik semuanya, kalian bisa memperhatikan contohnya dan melihat gambar-gambar tersebut. Adik-adik, materi kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti dan menonton video pembelajaran ini dengan baik. Di akhir video, Ibu sudah memberikan kalian tugas individu. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan dengan tepat waktu di Melajah ID. Terima kasih. Nah, terkait dengan tugas individu, Ibu jelaskan sedikit. Yang pertama, kalian menjelaskan bagaimana sejarah kue Indonesia. Yang kedua, kalian menjelaskan teknik pengolahan kue di Indonesia secara singkat. Yang ketiga, kalian menyebutkan jenis kue di Indonesia dari beras dan tepung beras. Kalian itu memberikan minimal 2 contoh. Misalnya kue basah 2 contoh dan kue kering 2 contoh. Untuk yang keempat dan kelima, itu kalian menganalisis resep. Ibu contohkan satu, kalian mencari satu resep, misalnya arem-arem. Kalian bisa mencarinya di internet. Kalian menganalisisnya baik dari bahan dasar, bahan tambahan, bahan pewarna, ataupun bahan pemberi rasa, aroma, ataupun bahan pembungkusnya jika ada. Nah, Ibu rasa tugasnya sudah jelas dan Ibu ucapkan terima kasih. Akhir kata, Ibu ucapkan thank you for watching this video and have a nice day.